Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ini sama saya Kak Alam ya. Kita hari ini kita akan coba belajar tentang organ pernafasan hewan. Teman-teman di rumah ada yang punya hewan peliharaan nggak? Misalnya apa kayak kucing atau burung, belalang, ikan apa nih? Ikan cupang ya. Ya ada yang punya di rumah ya biasanya ngawat kucing tuh, ngawat kucing atau misalnya apa nih simut, simut tuh apa sih belalang gitu. Terus ikan cupang nih yang suka diadu tuh. Nah, mereka tuh kan semuanya makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu punya ciri-ciri, punya apa namanya karakteristik gitu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tuh apa aja sih? Dia ada bisa makan, kembang biak, punya anak gitu ya, punya keturunan, bernapas, dan tumbuh dan seterusnya gitu. Jadi ini ciri-ciri makhluk hidup. Nah, semua hewan yang ada di sini ya, atau mungkin yang lain-lain gitu ya, mungkin ada katak, termasuk juga manusia itu punya ciri-ciri ini. Nah, salah satunya adalah bernapas. Nah, bernapas itu kan, coba teman-teman tarik napas, terus keluarin. Nah, itu namanya bernapas. Gitu. Jadi kita sebagai makhluk hidup tuh pasti pasti nafas gitu ya, termasuk makhluk hidup yang ada di gambar ini juga nih. Tapi semua mereka tuh kan tempat tinggalnya beda ya. Ada yang di darat, ada yang terbang, ada yang hewannya kecil, ada yang hewannya besar, ada yang tinggal di air gitu di dalam dalam air gitu yang nggak sama kayak yang tinggal di darat. Nah, berarti alat pernapasannya juga beda. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah burung. Burung. Burung nih ada apa aja? Coba sebutin. Ada burung kakatua, burung merpati, burung merak, apalagi elang, garuda. Nah, itu semua burung-burung ya. Mereka tinggal di darat, cuman mereka juga terbang gitu. Gimana cara mereka nafas? Nah, mereka nafasnya itu menggunakan ada lubang hidung nih di sini nih. Nah, ntar udaranya masuk ke sini oksigen ya. Nafasnya dari oksigen, terus masuk ke trakea atau tenggorokan ya. Terus pakai paru-paru. Jadi sebenarnya pernafasannya itu menggunakan paru-paru. Terus ini ada pundi-pundi udara nih. Pundi-pundi udara itu apa sih? Gitu. Pundi-pundi udara itu fungsinya untuk jadi cadangan udara ketika mereka terbang. Kan mereka terbang tuh. Kalau terbang kan banyak angin, banyak apa lagi tekanan udara. Nah, itu kan nggak sempet, bukan nggak sempet ya, mungkin agak kesulitan kalau misalnya langsung nafas gitu. Nah, makanya burung ini tubuhnya punya pundi-pundi udara untuk membantu pernafasan. Gitu ya, pundi-pundi udara. Nah, ini sebenarnya tuh gambar pernapasan kalau dibuka gitu ya, badan si burungnya. Nah, isinya tuh kayak gini gitu. Oke, selanjutnya organ pernapasan serangga. Serangga nih apa nih simut ya? Bukan simut si belalang. Simut itu bahasa Sunda ya. Belalang ya. Atau mungkin serangga yang lain kayak misalnya apa semut, terus lebah, apalagi kupu-kupu. Ya pokoknya yang serangga-serangga gitu deh. Nah, mereka bernafasnya itu menggunakan trakea ya, trakea. Jadi gimana nih cara nafasnya mereka? Mereka tuh punya lubang-lubang nih. Jadi si serangga tuh punya lubang-lubang di setiap eh, sisi badannya, fungsinya buat masukin udara. Nah, udaranya ke sini. Nah, ini nih kita gedein dan ada lubang udara masuk ke trakea dan diproses di kantung udara, disebarin ke semua tubuh gitu. Jadi kan hewan-hewan yang kecil kayak gini ya mereka juga bernafas juga, cuman caranya beda. Nah, dia kalau misalnya tadi burung lubangnya cuma satu kan di hidung. Nah, kalau si belalang ini dia lubangnya banyak nih, tersebar di eh, tubuhnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada organ pernapasan mamalia. Nah, ini apa ini? Ini kucing ya. Mamalia. Mamalia itu apa sih? Mamalia itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kayak misalnya kucing, apalagi anjing, ya gogok gitu ya. Apalagi misalnya gajah, jerapah. Manusia masuk mamalia nggak? Masuk.
kalau ininya ya. Manusia juga masuk ke mamalia karena melahirkan dan menyusui juga nih. Masuk kucing. Nah, kalau misalnya mamalia, alat pernapasannya apa aja sih? Nah, ini ada hidung, trakea, paru-paru. Nah, sama. Ya ini kucing ya. Ini laring tuh tenggorokan, trakea ya. Dia trakea, dan ini paru-paru. Sama manusia juga ini. Hidung tuh sebenarnya cuma lubang aja, lubangnya aja. Tapi kalau bernafasnya tetap pakai paru-paru gitu. Pakai paru-paru. Jadi nanti oksigen masuk, terus oksigennya ke seluruh tubuh, nanti keluar jadi karbon dioksida gitu. Ini mamalia nih. Apalagi di panda. Panda juga mamalia. Ya pokoknya hewan-hewan yang berkembang biaknya itu dengan melahirkan. Paus. Nah, paus. Paus itu ikan atau bukan? Ada yang bilang ikan, katanya ada yang bilang bukan. Sebenarnya karena tinggal di air, jadi biasa orang bilang sebutnya ikan ya. Padahal dia itu mamalia juga karena gak ada tuh telur paus tuh nggak ada. Ya paus itu mereka melahirkan ya. Dia anaknya dilahiri dalam air tuh. Lumba-lumba juga. Apalagi dugong. Dugong ya dugong. Anjing laut juga. Itu juga mamalia yang kebetulan tinggal di air. Mereka juga sama napasnya pakai paru-paru. Jadi harus naik ke permukaan tuh kan setiap beberapa beberapa menit sekali tuh harus ke permukaan buat ngambil udara terus berenang lagi. Itu juga ya sama mamalia. Oke, kita ngerti ya. Selanjutnya ada organ pernapasan amfibi. Nah, amfibi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Amfibi itu jadi hewan yang tinggal di dua habitat atau dua alam. Kayak misalnya katak nih. Katak tuh kan tinggalnya atau kura-kura gitu. Masuk ke apa namanya? Tinggal di air, bisa di darat juga. Nah, tapi untuk alat pernafasannya untuk katak nih agak beda. Kenapa? Karena dia tuh berubah gitu loh. Maksudnya berubah tuh pas dari telur nih, telur katak, gak langsung jadi katak kayak gini gitu. Gak langsung jadi katak kayak gini. Jadi berudu dulu, jadi kecebong. Jadi kecebong. Nah, alat pernafasannya juga beda. Nah, kalau misalnya katak nih ketika masih muda, dia itu kayak ikan gitu. Pakai insang. Alat pernafasannya pakai insang. Cebong ya karena belum punya kaki, cuman kayak sirip sama insang aja. Nah, begitu dia tumbuh, makan segala macam, tumbuh berhari-hari, berminggu-minggu, jadi katak dewasa, organ pernapasannya juga berubah. Jadi bukan pakai insang lagi, insangnya hilang nih, insangnya nggak jadi nggak ada lagi. Dan ekornya juga udah nggak ada ya tuh, udah nggak ada ekornya. Ya ada ekor kan, kayak ikan. Tapi dia berubah jadi paru-paru, gitu. Kayak burung, kayak mamalia, kayak gitu. Unik ya, katak amfibi. Oke. Tapi ya sampai sini ya untuk organ pernapasan amfibi. Selanjutnya adalah organ pernapasan ikan. Nah, ikan ini karena dia tinggal di air, jadi nggak sama kayak hewan-hewan yang tinggal di darat, kayak pakai paru-paru, tapi mereka pakai insang, pakai insang. Jadi ini ya di dalam air tuh ada oksigen juga, cuma bentuknya gak kayak di udara gitu ya. Kayak misalnya kita ngirup oksigen di udara kan. Nah, kalau misalnya si ikan ini dia ngirup oksigennya di air. Di air juga bisa ada oksigen gitu. Nah, aliran airnya masuk ke mulut. Terus dari mulut nih dia masuk ke insang. Nah, di insang ini disaring oksigennya. Oksigennya disaring, udaranya yang mau dipakai buat bernafas disaring, terus nanti keluar, airnya keluar lagi. Jadi kayak gitu. Itu organ pernapasan ikan. Ya, teman-teman bisa nih sebutin ikan apa aja sih yang ada tuh kayak ikan lele, ikan mujair, ikan tawes, ikan pari, ikan paus, bukan ya. Teman harus ingat kalau ikan paus itu bukan ikan tapi dia mamalia. Cuman karena tinggal di air aja. Jadi orang-orang sering sebutnya eh ini ikan paus padahal bukan ikan gitu. Dia tuh mamalia. Tulang-tulangnya tuh mirip sama mamalia gitu. Karena melahirkan juga dan menyusui juga. Jadi bukan ikan. Dan nafasnya nggak pakai insang, pakainya pakai paru-paru juga. Kayak kalau paus tuh dia ada kayak lubang di atasnya tuh. Paus, lumba-lumba di atas kepalanya tuh ada lubang gitu karena itu buat ngambil udara ketika mereka naik ke permukaan. Gitu. Oke,
Mungkin itu ya untuk materi organ pernapasan hewan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.